Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di kelas TikTok Shop. Bersama saya Apoy. Kali ini kita akan membahas lengkap panduan afiliasi untuk seller TikTok Shop. Oke, lanjut langsung ke materi. Nah, ini adalah alur penggunaannya dari afiliasi untuk seller. Jadi kita cara-caranya ya dari awal. Yang pertama, teman-teman bergabung di afiliasi, kemudian membuat produknya, ya kemudian tambah informasi kontak untuk komunikasi. Nanti kita lihat di mana nambahin kontaknya. Kemudian kita kontakin ke konten kreator ya. Kemudian kita menentukan pembayaran dan kita melihat nih konten kreator mana yang paling performa bagus. Ya kerjanya bagus lah pokoknya. Oke. Berikutnya di sini ada buat program afiliasi ya, sama kayak tadi ya. Nah, di sini ada jenis-jenis program afiliasi, ada program terbuka, program bertarget dan juga program toko ya. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama di sini ada program terbuka, diikuti semua kreator yang ini ya. Pokoknya tertarik produk ya, dia mengajukan gitu. Sifatnya dia pengajuan ke kita, mempromosikan produk kita gitu ya, dan kita tinggal meng-ACC aja gitu. Dan yang berikutnya di sini ada program bertarget, kita mengundang afiliasi untuk targetkan nanti promosikan produknya ya setelah menyetujui undangan. Jadi kita ini yang undang program bertarget. Kemudian program toko ini kita juga bisa buat, kita general ya gitu. Kita bisa membuat komisi per produknya. Nanti kita langsung next saja ya. Nah ini ya, jadi urutan prioritas dalam penayangan komisi pada produk di beberapa program ya. Di sini ada program bertarget, kemudian program terbuka, kemudian program toko. Di sini ada ininya ya, plus minusnya ya. Kalau program bertarget, produk itu produk yang dipilih seller, dan kemudian program terbuka produknya juga dipilih seller, dan program toko untuk semua produk. Nah, di sini juga tarif komisinya ya. Tarif komisinya program bertarget itu tarifnya spesifik ya. Dan di sini juga program toko untuk satu tarif untuk semua produk. Oke, dan juga kreator, di sini ada kreator spesifik, semua kreator ya. Jadi untuk kreator ya. Jadi program bertarget ini kita yang undang gitu ya, spesifik. Kemudian juga program terbuka untuk semua kreator, dan juga program toko semua kreator. Oke, kita langsung next saja. Yang pertama ini ada program terbuka ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan baru ya. Dan di sini pilih salah satu. Ini kita nggak kelihatan ya, kita tambahin dulu, kita benarin dulu. Pilih salah satu produk yang diinginkan ya, bisa di left. Produk dapat ditambahkan ke program. Jadi live ini artinya berjalan gitu ya. Jadi udah statusnya udah running. Kemudian ditarik, produk diaktifasi oleh platform, kamu tidak bisa menambahkan produk dengan status ini. Jadi kalau statusnya ditarik nggak bisa ya. Kalau termasuk dalam program ini berarti udah diikut sertakan program lainnya, jadi nggak bisa ditambahkan di program terbuka. Next lagi, kita di sini ada apa nih? Ya, di sini ada program terbuka, kita memasukkan komisi ya, besaran komisi 1% hingga sampai 50%, dan juga kita memberikan sampel gratis, bisa berupa sampel gratis untuk si konten kreator itu untuk mempromosikan gitu ya. Dan juga kita bisa kemudian setelah membuat itu, kita mencari kreator yang hendak diundang, kemudian masukkan namanya ya. Nanti kita lihat gimana namanya di cara ngundangnya. Oke, nah seperti ini ya. Kita coba cek dulu. Oke, nah seperti itu. Ini jadi adalah nama-nama konten kreatornya ya teman-teman ya. Ini nama-nama konten kreatornya. Ada siapa lagi nih?
add user ya. Ini adalah konten-konten kreatornya, dan di sini ada statusnya ya. Ini ya, ditunda, disetujui atau kadaluarsa ya. Kadaluarsa ini adalah status kelola konten kreator apabila menyetujui konten kita, kita setuju dengan dia mempromosikan produk kita gitu ya. Oke, next lagi di sini ada program bertarget yang kedua ya tadi ya. Jadi yang kedua di sini ada program bertarget. Kalau live itu produknya dapat ditambahkan, sama ya, sama kayak tadi. Di sini program terbuka kita masukkan harganya nanti. Jadi program terbuka ini untuk semua siapa aja yang mau mempromosikan produk kita gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Contoh pengajuan ke kreator ya tadi ya. Di sini adalah memasukkan ini ya, tadi yang kita gambar hilang ini. Nah, di sini bentukannya ya. Jadi kita memilih produknya, kemudian nama programnya, dan juga memasukkan nama pengguna kreatornya ya, atau nama kreatornya. Jadi kita mengundang gitu program bertarget. Ingat ya teman-teman, kalau program bertarget ini kita mengundang konten kreator untuk mempromosikan produk kita. Oke, di sini juga ada kelola aplikasi kreator. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau kelola aplikasi kreator ini, kalau misalkan ada perubahan di produk ya, perubahan komisi atau pilihan produk, atau menghapus kreator, itu perubahannya akan efektif pada pukul 00 esok hari. Jadi pergantian hari baru berubah gitu ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kalau misalnya ada perubahan komisi, terus perubahan produk ya, atau penghapusan kreator, itu berlakunya di setiap ganti hari. Oke, di sini juga ada program toko yang terakhir. Di sini ada program toko, kita ini ya menentukan komisi per penjualan. Kalau misalkan ya, ada yang ikut partisipasi promosiin produk kita, dan kita nentuin sendiri persentase pembagian ininya ya, hasilnya gitu ya, ke mereka yang ikutan gitu ya, tarif komisi ya. Kemudian hentikan program toko dengan klik tombol hentikan program. Ini juga kita bisa hentikan. Oke. Jadi kita bisa buat program toko untuk siapapun dan menentukan komisinya. Oke. Nah, di sini dari menu kelola kreator kamu dapat melihat status penambahan dan penghapuskan produk oleh kreator ya. Jadi kita bisa ngelihat nih kreator siapa yang nggak promosiin produk kita lagi, dan juga kita juga bisa ngapusin kreator yang memang udah kita nggak pakai gitu ya. Nah, di sini ada mengontak kreator, gimana caranya ya. Ya, jadi di sini yang pertama teman-teman bisa ke produk dulu, ke seller center ya, untuk melihat produk. Kemudian teman-teman klik yang icon yang ini ya, yang mata ini, nanti mendapatkan URL. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kalau setelah diklik nanti teman-teman dapat ini, salin URL, oke? Nah, itu yang akan dibagikan ke kreator. Nah, caranya gimana? Ya, jadi kita ke pusat kreator, kita cari kreatornya siapa yang mau kita cari ya. Kemudian teman-teman bisa filter kreator berdasarkan konten ya, misalkan skincare, fashion, atau yang lainnya. Kemudian dari usia itu juga bisa, wilayah teman-teman bisa filter. Oke. Nah, teman-teman caranya buka TikTok dulu, TikTok Seller Center, kemudian menu afiliasi, dan juga di sebelah kanan ini ada pusat konten kreator, nanti tinggal dicari aja. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah dapet konten kreatornya ya, kita bisa undang dia untuk jenis kolaborasi, menyediakan sampel gratis, pesanan undangan, dan info kontak seller, dan kita menyantumin kontak kita ya untuk mengundang dia untuk collab gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan emang ada tersedia dari
konten kreatornya bionya ya. Di sini ada kontak ya, langsung ke WhatsApp atau email. Ini tergantung konten kreatornya ya. Nah, ini bagikan tautan ke program ya. Sebentar kita lihat. Ini sebenarnya bagi. Nah, ini bagikan programnya. Jadi caranya ngebagiin program targetnya itu ke konten kreator itu gimana? Kita buat dulu program bertargetnya itu, nanti kemudian ada komisinya, kemudian kita salin tautannya. Kalau udah jadi ya, kalau jadi salin tautannya nanti dibagikan ke WhatsAppnya si konten kreator. Nanti konten kreator itu dia bisa langsung ngeklik invitan dan masuk ke profilnya ya, langsung masuk ke profilnya. Nanti kalau emang bukan yang nggak diundang ya, misalkan kita ngasal nih, atau yang orang lain yang mengklik link kita ya secara asal, orang lain yang nggak kita undang itu akan error. Tapi kalau emang dia kita undang, dia akan berhasil gitu ya. Nah, di sini adalah informasi kontak si kita ya, kontak kita sebagai toko yang teman-teman kalau misalkan ada yang mau mempromosikan juga, kita bisa mencantumkan akun WhatsApp ataupun email kita gitu. Nanti ada undangan ya di seller center kita ya. Di seller center kita ada undangan notif, nanti kita bisa ACC untuk kalau memang masuk kriteria kita ya untuk membantu jualan. Oke, setelah ngomongin afiliasi tadi, kita bisa masalah pembayaran kos gitu ya dari hasil penjualan affiliate ya. Di sini ya kita bisa lihat, kita lacak pembayarannya ya teman-teman ya. Nah, dari sini juga kelihatan teman-teman pendapatan kita dari konten kreator ya. Ini ada di menu data Kompas, kemudian kreator analitik. Di sini ada pendapatannya berapa ya, sekian gitu ya. Kemudian di sini juga ada di Kompas Data di affiliate itu ada penghasilan afiliasi ya. Kalau teman-teman bisa buka, itu ada di menu TikTok Shop affiliate. Oke. Nah, kemudian lacak performa per kreator di bagian kreator teratas nih. Contohnya seperti ini ya. Ini di bagian Kompas Data, kemudian analis konten kreator. Nanti kita ada keseluruhan totalnya ya, produk yang terjual berapa, kemudian penghasilannya berapa, komisi estimasi berapa. Ya, nanti kelihatan nih kreator mana yang paling bagus gitu ya, paling bagus penjualannya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sekilas untuk panduan afiliasi seller ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi di dashboard di afiliasi TikTok seller affiliate ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.